Selamat siang Bapak Ibu. Hai CGP. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Puji Tuhan, mudah-mudahan semangat. 12 kurang 20. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu Kasih SMA dari Capis Wilayah 9, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pengawas SD, SMP, SMA, SMK, terima kasih buat kesediaannya menghadiri Lokakarya 7 Panen Karya Hasil Belajar. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan panggilkan berbagi praktik baik yang dilaksanakan calon guru penggerak di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama, Bapak Patar Manalu dari SD 173112 Kuta Galung. Tepuk tangan untuk Pak Patar. Yang kedua, Bapak Freddy Simamora dari SMK Negeri 1 Pangaribuan. Silakan Pak Freddy. Yang ketiga, Ibu Selvi M. Ginting dari SMA Negeri 1 Muara. Dan keempat, ada Bapak Bendi Silaban dari SMA Negeri 3 Tarutung. Kasih aplaus dong buat mereka berempat. Oke, sebelum saya Bapak Ibu membersamai Bapak Ibu selama 1 jam ke depan, perkenalkan saya Sandro Tobing dari SMA Negeri 3 Tarutung. Dalam sesi ini kita akan menggali lebih jauh apa dan bagaimana para CGP ini sudah memberikan praktik baik di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu ingin menggali lebih jauh, kita nanti akan berikan sesi pertanyaan selama 30 menit. Setelah sesi mereka menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan. Silakan Pak, dipegang mic-nya. Nggak apa-apa, nggak usah canggung-canggung Pak, santai-santai saja. Sebelumnya Bapak Ibu, hadirin yang terhormat, kami sampaikan bahwa calon guru penggerak angkatan 6 ini telah bersama dengan kita, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara selama 6 bulan. Ini adalah finish atau kegiatan terakhir yang mereka lakukan setelah nanti terjun berbagi praktik baik di sekolah masing-masing. Bapak Ibu CGP sehat? Puji Tuhan, sehat. Oke, nggak usah tegang sekali, santai saja. Yang pertama mungkin saya akan mulai dari Pak Patar Manalu. Pak, kira-kira sebelum Bapak masuk atau ikut di guru penggerak angkatan 6 ini Pak, bagaimana prosesnya? Apa yang Bapak rasakan? Silakan Pak, silakan diceritakan Pak. Tapi 3 menit ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tobing. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah, Pengawas, dan rekan saya CGP, Pak Bandri, Pak Sandro. Dulu angkatan 3 setelah saya ketahui guru penggerak ini, saya sudah mengatakan berpikir di sini lagi, berusaha lagi. Jadi kita berikan adalah kata motivasi, bukan satu kata statement yang membuat mereka itu langsung patah semangat tidak mau lagi mencoba. Tepuk tangan untuk Pak Freddy dong, keren banget ya nyatanya di sekolah. Oke, kita beralih coba ke Ibu Selvi. Ibu Selvi ini yang paling cantik di antara kita semua. Oke, dari SMA Negeri 1 Muara ya Bu ya. Oke, Bu Selvi bisa cerita ke kita nggak? Gimana prosesnya bisa masuk di angkatan 6 ini, PGP angkatan 6? Sulit nggak sih? Terima kasih Pak Sandro. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi untuk proses sampai kepada mengikuti seleksi CGP tahap yang ke-6 itu awalnya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Freddy. Sebenarnya awalnya Pak ada rasa penasaran. Iya, ditambah lagi satu yang saya pikirkan adalah harus belajar sepanjang masa.
Jadi saya memandang program guru penggerak adalah sebagai bahan saya untuk belajar bagaimana saya mengajari seorang murid sementara saya tidak mau belajar. Jadi yang saya pahami, guru itu harus selalu mengupdate ilmunya, mengupdate pemahamannya, sehingga program apapun yang dimunculkan dari Kementerian Pendidikan itu akan sejalan dengan kita yang berada di daerah. Itu yang menurut saya. Oke, Bapak Ibu, sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu CGP ini itu ketika belajar selama 6 bulan, mereka belajar secara daring dalam learning management system yang sudah dikembangkan, difasilitasi oleh BPGP. Mereka juga melakukan refleksi mandiri terhadap setiap pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan kegiatan aksi nyata di sekolah. Mereka juga melakukan pendampingan individu dan aksi lokakarya selama 6 bulan. Jadi memang cukup lama dan cukup sulit. Ibu Selvi, aksi nyata apa yang dirasakan paling berdampak kepada siswa selama 6 bulan? Kalau aksi nyata yang sudah dilakukan ada beberapa, Pak, termasuk ada menciptakan budaya positif, ada yang kami rancang kemarin. Kebetulan kepala sekolah saya juga adalah peserta CGP angkatan ini. Jadi itu jelas sangat membantu saya. Karena kalau menurut saya, ketika saya menjalankan program ini, Bapak Ibu, dukungan kepala sekolah sangat berpengaruh. Bagaimana saya menjalankan ketika kepala sekolah tidak mendukung? Jadi ketika ada program, kita rancang, kita bicarakan, Bapak Kepala Sekolah mendukung. Jadi saya semakin bersemangat, oke, kita buat seperti ini. Nah, jadi dalam aksi-aksi nyata yang sudah kami jalankan, ada budaya positif namanya LISA, lihat sampah ambil. Jadi itu merupakan kesepakatan bersama, lalu Bapak Kepala Sekolah juga mendukung, kita buat posternya, kita sosialisasikan, supaya itu menjadi kebiasaan. Itu contoh yang pertama, Pak. Oke, Tom. Lisap. Iya, lihat sampah ambil. Pak Kepala Sekolahnya dari sini? Ada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Simon Simbolon. Ini Kepala Sekolah saya. Keren. Artinya Pak, sekolahnya udah bersih banget dong ya? Bersih ya? Yes, keren. Oke. Silakan dilanjut, Ibu. Jadi itu salah satu program kami. Lalu ada program yang selanjutnya yang sedang dirancang, mulai dijalankan dan rencananya akan terus kami jalankan, namanya program Jutas. Jutas ini Jumat Unjuk Kreativitas. Jadi memang program guru penggerak ini membuka pola pikir saya. Jadi selama ini saya tahu saya tinggal di Muara, daerah yang dekat dengan Danau Toba, tapi saya tidak bisa mendapatkan potensinya. Jadi ketika mengikuti program guru penggerak, saya tahu bahwa ada pemetaan aset. Saya tahu Danau Toba itu adalah aset. Jadi Pak, maaf saya bukan pamer, tapi ini adalah salah satu karya kami. Jadi kami membuat unjuk kreativitas di mana siswa menunjukkan setiap hal yang dia bisa jadikan kreativitas. Jadi Bapak Ibu kan selama ini kalau menurut pandangan saya yang sering tampil itu adalah English Day, seni. Padahal di luar dari situ banyak siswa kita yang berpotensi misalkan di bidang prakarya, biologi, kimia. Jadi kami merancang sebuah program namanya Jutas, Jumat Unjuk Kreativitas, di mana mereka bisa menunjukkan aksinya. Seperti ini, kebetulan kami tinggal di daerah Muara. Bapak Ibu, ini keranjangnya dari eceng gondong. Jadi pembelajarannya sebenarnya adalah kebetulan saya bahasa Indonesia, menulis karya ilmiah selamatkan ekosistem Danau Toba. Jadi mungkin mereka tidak bisa menyelamatkan secara besar-besaran, tapi hal kecil yang mereka bisa lakukan adalah mengurangi eceng gondong dan memanfaatkannya menjadi hal berguna. Contohnya tempat buah, tas. Lalu yang kedua, yang kami manfaatkan dan dimasukkan ke dalam unjuk kreativitas, saat ini mungkin Bapak Ibu mengetahui di Danau Toba ada namanya ikan wabah, ikan hama, ikan merah, di mana ikan merah itu memakan semuanya bibit-bibit atau benih-benih dari ikan jair, sehingga populasi ikan asli Danau Toba berkurang. Nah, mungkin siswa kita tidak bisa langsung melakukan kegiatan besar, tetapi kalau ikan merah itu pakai jaring besar aja ditangkap, itu bisa banyak, Pak. Jadi kalau dimakan dagingnya kurang empuk, tidak seperti jair. Akhirnya kita mencoba berkolaborasi dengan guru prakarya, kita mengolah ikan merah itu menjadi ikan asin seperti ini. Oke. Dan ternyata ketika menjadi ikan asin, jadi ini ikan merah? Iya, ini ikan merah yang sudah diasinkan oleh siswa kita dan rasanya lebih enak daripada tidak diasinkan. Nah, jadi ini adalah unjuk kreativitas harapan kami, Pak. Ya, silakan Pak.
Pak Ersan, Pak John, coba dikasih sama Pak BBGP. Iya. Jadi harapan kami ya. Ini kan ikan wabah ya? Iya. Ikan hama. Ini ikan hama Bapak Ibu. Jadi ini bisa dimakan ya? Ini enak Pak. Ya ini enak. Jadi kalau dicoba, ini kita goreng, dia rasanya sudah lebih renyah. Iya. Pak John, coba kasih sama Ibu kasih. Pak Kadis tadi juga. Jadi ikan hama bisa dimakan ya? Iya, karena itulah Pak saya bilang tadi program guru penggerak membuka pola pikir. Ternyata banyak aset yang bisa kita manfaatkan dan harapan dari program ini ketika siswa presentasi ternyata ikan merah bisa dimanfaatkan untuk ikan asin dan rasanya enak. Harapan kami itu akan berimbas kepada semua siswa karena memang ekosistem kita dekat dengan Danau Toba. Seperti itu Pak. Pak, kepala sekolah bisa diproduksi massal ini kayaknya. Mantap. Oke, keep dulu ya Bu ya. Oke, keep dulu. Kita lanjut ini ke Pak Benri. Pak Benri dari SMA Negeri 3 Tarko. Pak Ben, kita mau tanya ini, gimana kira-kira kok bisa nyemplung ke guru penggerak angkatan 6 ini? Silakan Pak. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu dari BBGP, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan CGP. Jadi prosesnya sebenarnya hampir sama dengan teman-teman. Jadi di sekolah kita itu sudah ada beberapa guru yang tergerak dan menggerakkan. Jadi motivasi saya nambah. Saya ingin bergabung juga ke komunitas itu agar lebih banyak insan-insan yang mampu menggerakkan sekolah itu ke arah yang lebih baik. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Ben. Jadi sebelumnya di SMA 3 sudah ada ya guru penggerak angkatan. Ya. Oke, Pak Benri kira-kira apa aksi nyata apa yang sudah dilakukan di sekolah selama 6 bulan berselang? Ya, terima kasih Pak. Tidak jauh beda dari pendapat teman-teman. Jadi dari awal, mulai dari LK1, sebenarnya ini sudah mulai saya terapkan sebelum masuk ke CGP, tapi mungkin pemahaman saya belum terlalu baik tentang itu. Tapi setelah saya mengikuti ini, banyak ilmu yang diperoleh dari sesi-sesi rukun, elaborasi. Yang pertama sekali adalah sebagian besar dalam materi pengajaran saya itu mungkin masih bersifat anaknya harus pintar, anaknya harus bagaimana ketika saya berada dalam kelas. Tetapi ada hal yang cukup menyentuh dari pembelajaran guru penggerak ini, bahwa kita harus memahami dulu anak itu dari segi latar belakangnya. Jadi ketika saya mencoba memulai itu, di mana saya misalnya mengajar matematika, kemudian ketika ada sela-sela untuk menulis, saya coba memberikan penghargaan kepada mereka berupa bentuk pertanyaan agar saya masuk dalam diri si anak. Mungkin bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kabar orang tuanya, bagaimana kondisi kehidupannya sebelum berangkat sekolah. Dan itu sebelum mereka kita tanya-tanyai, ada rasa-rasa jenuh, ada rasa-rasa takut, ada rasa malas. Tetapi ketika kita melakukan itu secara konsisten, dampaknya yang saya rasakan cukup banyak Pak. Mereka yang tadinya kurang berminat seolah-olah ingin menghargai perhatian saya. Bapak ini sudah perhatian kepada saya, maka saya juga ingin memberikan feedback kepada Bapak ini. Walaupun saya kurang pintar, tapi saya ingin menghargai apa yang diajarkan. Kira-kira gitu Pak. Artinya Pak Benri melakukan pendekatan yang lebih personal kepada setiap siswa. Mantap sekali, keren-keren. Bapak Ibu, sebelum kita sampai, mungkin udah siap dengan pertanyaan ini para audiens. Satu kata yang menggambarkan Bapak Ibu sekarang nih setelah 6 bulan belajar di program guru penggerak angkatan 6. Silakan Pak Benri. Satu kata dari saya, Kolaborasi. Ibu Selvi. Kolaborasi juga. Kolaborasi itu juga. yang paling terasa sama saya. Pak Berenji. Berinovasi. Inovasi. Pak Patar. Dari keduanya saya tambah lagi gotong royong. Gotong royong. Memang jadi ini adalah prinsip-prinsip PGP sebenarnya, ada kolaborasi, inovasi, gotong royong. Mudah-mudahan ini berlangsung secara kontinu ya Bapak Ibu ya. Ini kan sekarang masih CGP ya. Sebenarnya harapan lebih lanjut itu kan pasca di sini ya, setelah selesai program ini. Nah, Bapak Ibu audiens sebelumnya kita akan masuk di sesi pertanyaan.
mungkin Bapak Ibu udah ada yang nyimpan bahan pertanyaan, nanti saya akan tanya sama siapa ini, gitu ya. Tapi ada yang mau lewat ini sebentar, silahkan. Demonstrasi kontekstual, baru lanjut ke aksi nyata gitu ya Pak ya. Oke. Betul sekali. Baiklah, selanjutnya sambil menyiapkan pertanyaan, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi Bapak dari Ibu Hetty Umondang Manalu. Ya, kepada Ibu Hetty kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mohon izin di sini saya Hetty Umondang Manalu dari SD Negeri 1733 80 Hutan Tua yang berada di Kecamatan Pamulangan. Sekolah kami merupakan sekolah yang berada di salah satu wilayah yang masih bisa disebut dengan terpencil. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah karya puisi. Selamat menikmati Bapak dan Ibu. Bergerak untuk memerdekakan. Karya Hetty. Senyum mentari menyambut, memberi 1000 semangat. Memberanikan diri untuk melangkahkan kaki, melangkah keluar dari zona nyamanku untuk menggapai segudang mimpi dan berusaha menjadi pribadi pembelajar. Aku tahu ini tidak mudah. Tantangan demi tantangan muncul silih berganti. Panas terik, hujan badai kutempuh demi memerdekakan anak negeriku. Teriakan hati kecilku menuntutku tergerak. Jiwa dan raga memanggil untuk bergerak. Aliran darah dan otakku mendorongku untuk menggerakkan mereka pelita-pelita bangsa. Aku sadar, aku bukanlah orang terhebat, tapi aku punya keinginan untuk belajar dan memberi manfaat. Aku ingin menjalin kolaborasi untuk berinovasi demi keberpihakan pada anak negeri. Para pendidik bangsa, mari bergerak bersama wujudkan mimpi Bapak Ki Hajar Dewantara. Tugas kita bukan lagi penceramah, tapi sebagai farmer, membentuk budi pekerti sebagai pondasi hidupnya, menanamkan profil pelajar Pancasila sebagai identitas dirinya, dan senantiasa berpihak padanya untuk memerdekakan hidupnya demi masa depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Hetty yang sudah membacakan puisi. Ya, kami berikan lagi waktu kepada Pak Freddy akan demonstrasi. Ada sebuah praktik baik yang dilakukan di sekolah, yaitu pembuatan apa tadi itu Pak, alkohol ya Pak, alkohol tapi kadarnya sampai 89% Pak, 89% ya Pak ya. Ini kira-kira kenapa bisa jadi seperti ini Pak? Padahal kalau kita tahu kan kadar alkohol itu ya paling 10-30% itu udah sangat tinggi sekali Pak. Ini alkohol tapi kadarnya 89.
Coba Pak ceritakan gimana? Baik, terima kasih Pak Sandro. Izin lagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi praktik baik yang sudah kami lakukan mungkin sudah izin diputar Pak. Di bagja kita Pak, di bagja objek gapca kita yang terakhir, saya membuat salah satunya di situ program saya adalah mengolah limbah organik dan anorganik. Jadi salah satunya pembuatan alkohol ini diawali dari sebenarnya sudah tercetus dulu saya sebagai guru biologi menerapkan di mata pelajaran metabolisme Pak, bagian fermentasi Pak. Jadi ini limbah Pak? Bukan limbah, artinya di sini Pak yang kita gunakan adalah nenas yang sudah tidak didistribusikan lagi ke industri. Oh, nenas yang sudah tidak didistribusikan. Ya, artinya hasil sortasi Pak. Jadi kalau dalam pertanian ada sortasi, jadi ini merupakan nenas yang sudah artinya tidak laku lagi dipasarkan di pasaran. Kita olah kembali karena kita tahu bahwa nenas itu salah satu mengandung vitamin C dan karbohidrat. Di mana setiap pada prinsipnya setiap bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu sebenarnya harus bisa dijadikan alkohol. Jadi di sini sebenarnya prosesnya bukan hasil daripada produknya. Di praktik berbaik kami di sini saya mengajarkan kepada siswa di praktik berbaca baiknya bahwa limbah itu bisa bernilai. Limbah itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga. Jadi yang sudah kami hasilkan di sini sebenarnya Pak ini diawali kami tingkatkan kembali bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Kami lakukan ini fermentasi berkolaborasi dengan guru fisika dan otomotif dan Bapak Kepala Sekolah Pak. Yang kami jadikan ini sebenarnya Pak sebagai bahan kalau ada dia sampai 89% Pak itu sudah mengalami 2 kali penyulingan. Iya Pak, jadi 2 kali penyulingan. Jadi ini kami jadikan sebagai bahan hand sanitizer dulu Pak. Dari awalnya dulu hand sanitizer kami bagikan kepada siswa ketika di awal masa pandemi, tapi ini terus kami tingkatkan kembali dan ini karena kebetulan mata pelajaran saya Pak biologi cuma dari kelas 10, jadi saya bergantian kelas 10 dan ini saya lakukan Pak baru di awal praktiknya kemarin saya lakukan di bulan 3 dan bulan 4 Pak, seperti itu. Pak ini bisa diminum nggak? Masalah bisa diminum Pak, ini kan etanol Pak, ini etanol. Jadi kalau bisa kita perhatikan Pak, ini misalnya bisa kita panti, bisa terbakar kertas sebenarnya Pak. Jadi yang testimoni yang pernah kami dapat Pak dari rekan-rekan kita pers yang datang ke sekolah dan membawa ini sebagai oleh-oleh mereka bisa mengkonsumsinya Pak dengan dicampur dengan minuman lain. Oh, campur ya, dicampur dengan minuman lain atau bisa dikonsumsi katanya ada yang Bapak pengawas kami pernah memberikan testimoni bisa dikonsumsi juga 2 sendok sebelum makan juga untuk meningkatkan nafsu makan atau memperbaiki seperti itu dia Pak. Jadi tapi Pak harus BPOM dulu ya Pak ya. Nah jadi itu kemarin Pak sudah pernah kami diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah, juga sudah pernah diskusikan dengan Kepala Cabang Dinas yang pada saat itu dulu kasih kami adalah Pak Tumbur Selitonga supaya ini di pengujian kelab Pak. Tapi kita masih membutuhkan terbentuk dalam pendanaan untuk mengukur kadar sebenarnya. Ini sebenarnya dijadikan sebagai untuk apa manfaat yang lebih bermanfaat lagi bebek. Oke, mantap. Terima kasih. Semoga nanti uji labnya berhasil. Amin Pak, mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin, kami persilakan bagi yang ingin bertanya untuk sesi pertama ini ya dua pertanyaan atau 3 nanti kita lihat kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Siapa yang ingin bertanya silakan Pak John, mohon bantuannya Pak John, ini mic bisa dikasih. Dan Ibu yang berempat di depan sebagai inspirasi dari kami semua, Bapak Ibu guru CDP yang lain. Saya Rumenta Semanung Khalid dari SMA Negeri 1 Bahajai. Saya mau bertanya kepada Pak Freddy ya. Saya lihat tadi pembuatan alkohol. Saya mau tanya Pak, saya mau bicara tentang coach harga produksinya. Kadang kan pembuatan alkohol ini itu yang paling susah. Alkohol itu bisa diperoleh dari apa aja Pak? Dari kulit pisang juga bisa. Cuma persoalannya proses pembuatan itu lebih mahal daripada hasil yang kita dapatkan. Jadi saya mau tahu berapa biaya produksi atau apakah seimbang atau rugi gitu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Saya Ibu Meta Maulana Pitupulu, CDP Angkatan 6 dari SMK Negeri Musda. Saya tertarik aksi nyata adik Freddy. Saya mau tahu adik Freddy, coba ceritakan
ini sebenarnya aksi nyatanya sejak kapan dimulai? Karena saya melihat peralatannya itu mahal sekali semua itu. Siapa yang terlibat? Apa peranan kepala? Apa peranan adik Freddy? Dan di mana keterlibatan muridnya? Sampai sejauh mana keterlibatan guru-gurunya? Karena itu peralatan sepertinya udah nggak berkali-kali dipakai. Jadi saya mau tahu sejarahnya sampai muncul aksi nyata ini bagaimana? Terima kasih. Memberikan pertanyaan. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, Guru Meta dan Kak Maita, saya sangat bersyukur memiliki Bapak Kepala Sekolah yang inovasi, yang memiliki pemikiran ke depan bagaimana menciptakan sesuatu hal yang baik. Jadi kalau Ibu Meta tanya sama saya, Bu, peralatannya memang mahal, Bu, karena ada memang steamernya yang kita butuhkan di sana, Bu. Jadi kalau saya, Bu, di situ terus terang di peralatan itu, Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi saya, Bu, dengan peralatan itu, karena Bapak itu sudah pernah mencoba sebelumnya, dan saya dituntut di awal 2019, Bu, ketika langsung sekalian aja ya Bu Meta, saya sampaikan di awal 2019, di awal pandemi COVID-19, Bu, di mana pembelajaran kita itu kan tidak ada secara tatap muka, Bu. Jadi pada saat itu kami, Bapak Kepala Sekolah, mulai belajar mengadopsi dan dijelaskan, dan pada saat itu saya ditekankan, Freddy, ini alat harganya ratusan. Kamu guru biologi, apa yang bisa kamu lakukan untuk ini? Karena ini berkaitan dengan yang namanya fragmentasi. Saya terkecek, Bu, pada saat itu. Dan di tahun 2019, Bu, itu yang kami libatkan belum ada siswa, Bu, masih kami. Jadi kalau peralatannya, Bu, kalau saya dan kepada Bu Meta juga saya jelaskan di sini, ini kembali saya keluarkan kembali, Bu, di tahun ini, di bulan 3 dan 4, karena kita, Bu Meta, sama-sama guru biologi, mata pelajaran metabolisme ada keluar di sana. Saya langsung memberikan pemahaman dulu di awal kepada siswa, dan peran siswa di sana yang pertama menyediakan bahan baku, melakukan proses pencincangan sampai fermentasinya, dan mereka saya libatkan. Kalau dari saya, Pak, karena saya tidak menghitung peralatannya, Pak, kalau murid dari saya, Pak, nanas, Pak, gratis. Nanas gratis. Sebagai bahan utama, nanas gratis. Satu bungkus ragi sap instan, ibu-ibu pasti tahu ketika buat donat atau seterusnya, itu harganya 10.000 atau 5.000, itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, gas, Pak. Gas itu bisa menghabiskan 2 atau 3 tabung gas itu kali, kalau tempat kayak Pagariban, Pak, 25.000. Ukurannya yang 5 kilo. Yang melon, Pak, yang melon. Tapi kalau yang besarnya, Pak, jadi karena kita perebusannya bisa mencapai memakan waktu kurang lebih ada sampai 3 jam atau 4 jam tergantung volume daripada steamernya, Pak. Oke, saya dapat. Artinya gini, Pak. Tadi kan kita bicara kolaborasi ya. Mungkin bisa lebih berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1, SMK. Ada guru ekonomi nggak, Pak, di sana? Kebetulan karena kita SMK Pertanian, Pak, tidak ada. Kewiraan. Ada, Pak. Jadi ya mereka biasanya kalau kurikulumnya kan ada itu perhitungan harga pokok untuk setiap produk yang dihasilkan. Iya, Pak ya. Nah. Oke, ya, jadi Ibu Meta dan Ibu Meta terjawab ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Ada Pak Dendi, ada Ibu Selvi, dan ada Pak Patar. Oh, boleh, silakan. Oh, dari Pak Kepala Sekolah ini. Silakan Pak Kepala Sekolah. Iya, terima kasih untuk kita semua. Salam Pentrak buat guru Pentrak, Bapak dan Ibu semua. Tentunya nanti menjadi pemimpin, menjadi pelopor sekaligus pioner di sekolah masing-masing. Semua yang menjadi karya tadi bagus. Contoh misalnya, Bapak udah bisa tadi bahannya dari nanas untuk diracik menjadi sebuah produk sekolah. Itu hanya Bapak yang tahu. Nah, yang mau kami tahu dulu bagaimana strategi Bapak semua nanti dengan Ibu semua setelah tampil di sekolah sehabis pelaksanaan loka karya 7 ini,
mengimplementasikan ini, menginspirasi bersama dengan para ibu guru yang ada di sekolah. Jangan pula nanti olah serangan cepat, tapi berburuncing video. Ketika datang tsunami, gagal lagi, loka karya lagi, apapun menjadi perangan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa strategi yang Bapak buat nanti di sekolah bersama bareng dengan para ibu guru lain? Terima kasih untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Nah, jadi program ini kan Pak sudah berjalan. Dari program yang kita buat ini diharapkan nanti, nah harapannya itu Pak yang paling penting, harapan kedepannya semoga program ini nanti menjadi suatu kebiasaan yang akan kita lakukan secara terus menerus di sekolah, begitu ya. Jadi dari program ini bukan hanya sekedar program seperti yang Bapak bilang hanya tertulis saja atau karena ada kegiatan ini, bukan seperti itu Pak. Jadi program ini memang akan kita terus lakukan dan akan kita dengan dapat ilmu dari CGP ini Pak, nanti akan kita data-data lagi aset-aset apa yang bisa kita manfaatkan di sekolah untuk kita buat program yang baru lagi, begitu Pak dari saya. Oke, terima kasih dari Pak Patar. Poinnya dari Pak Patar katanya menjadi sebuah pembiasaan ya Pak ya. Oke, mantap. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau dari kami SMK 1 Pangaribuan, kalau pembuatan alkohol ini mungkin nanti Pak akan terus berjalan kontinu, tapi tidak hanya produk pembuatan alkohol Pak yang akan menjadi nanti kita lakukan inovasi, terutama kami di SMK Pak. Di SMK yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, sudah pernah saya sampaikan ini, programnya salah satunya adalah di awal bulan Juli mungkin Pak atau di apa, kita akan melakukan satu program pentas seni siswa pemameran karyanya Pak, dengan melibatkan beberapa guru untuk memberikan itu. Jadi kan nanti kita sebagai pemberi arahan saja. Jadi ada nanti kan terus program ini akan terus berkontinu, terutama kami SMK menghasilkan produk-produk yang tepat guna seperti itu Pak. Terima kasih Ki. Jutas tadi Pak. Jutas tadi. Oh, apa tadi nama programnya Pak? Oh, tapi nggak hanya alkohol ya Pak ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak. Saya yakin memang selesai program guru penggerak, disitulah dimulai aksi nyata yang sebenarnya. Jadi kiat saya yang sudah saya rencanakan dan akan saya jalankan adalah yang paling penting adalah berkolaborasi. Jadi dari pengalaman saya berkolaborasi dengan guru prakarya, secara tidak langsung kami sudah menyamakan paradigma pemikiran di situ. Jadi guru prakarya yang sudah berkolaborasi dengan saya dalam pembuatan eceng gondok, dalam pembuatan ikan asin, dia akhirnya menyadari, oh ternyata siswa itu memang memiliki kemampuan yang berbeda. Secara tidak langsung dia paham, oh ini pembelajaran berdiferensiasi. Lalu secara tidak langsung lagi dia sadar, oh siswa ini memang harus dibentuk kepemimpinannya. Jadi hal atau kiat yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi. Kalau kemarin berkolaborasi dengan guru kimia, dengan guru prakarya, selanjutnya nanti mungkin akan berkolaborasi dengan guru yang lain, dan pastinya itu harus ada memang dukungan dari kepala sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kolaborasi dengan dukungan dari kepala sekolah. Silakan Pak Binti terakhir. Ya, terima kasih Pak Jainal atas pertanyaan sama kami. Mungkin salah satu bentuk istilahnya jangan cuma ngomong doang gitu ya Pak ya. Ini ada salah satu video yang ingin saya tampilkan. Pak Kennedy boleh bantu Pak minta videonya. Jadi ini adalah kolaborasi kami dengan guru. Jadi istilahnya kan untuk program sedang itu semester 2 alat peraga, di mana kami berhasil merancang 21 alat peraga yang kami kombinasikan dengan soal-soal yang akan keluar di prediksi SNBT. Jadi bagaimana meningkatkan minat matematika anak yang tadinya kurang berminat, tapi memperoleh rasa percaya diri yang baik. Jadi tidak hanya saya sendiri Pak, jadi ke anak-anak juga saya tularkan, ke rekan-rekan MGP juga saya tularkan, dan kepada salah atau tidak malpraktek dalam menjelaskannya nanti. Pada intinya dapat dulu percaya diri mereka, dapat dulu percaya diri baru kami action di lapangan. Jadi ada kolaborasi sesama guru, ke siswa dan juga seluruh warga sekolah. Kira-kira begitu Pak bentuk. Oke, terima kasih Pak Bendri. Bisa ya Pak Channel ya? Bisa, oke mantap. Bapak Ibu dan CGP
seluruhnya mudah-mudahan hasil dari presentasi dari perwakilan CGP yang di depan ini menjadi sebuah inspirasi baru bagi kita agar kedepannya menjadi lebih baik, bahwa target atau tujuan sekolah juga menjadi tujuan kita. Bapak Ibu, dengan bangga kami akhiri sesi kelas berbagi ini. Harapannya semoga kedepannya satuan pendidikan, guru, kepala sekolah semakin sukses ke depannya. Demikian Ibu MC, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita seluruhnya. Pengajar praktik dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita ke acara penandatanganan komitmen calon guru penggerak kepada Bapak Ibu CGP untuk segera menuliskan komitmennya, dan kepada Bapak Manahar sebagai Ketua Koordinator PGP Angkatan Selam Kalimantan Utara, kami mohon kesediaannya untuk memandu. Biar kita membacakan komitmen dan Bapak Ibu berjalan di sana. Komitmen guru penggerak Kabupaten Tapanuli Utara beserta peran-peran guru penggerak. Ya, sekali lagi kami himbau Bapak Ibu guru CGP Kabupaten Tapanuli Utara. Kami guru penggerak siap menjadi katalis perubahan. Di Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara satu, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain. Terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Tiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Empat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Kepada rekan-rekan Bapak Ibu CGP Angkatan 6 yang saya pamitkan supaya menandatangani komitmen guru penggerak, dan nanti terakhir akan ditandatangani diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ibu Kasih SMA. Saya pastikan Heti Umondang Manalu Bapak Simon Sibolo untuk menandatangani komitmen guru penggerak Tapanuli Utara. Selanjutnya bersiap-siap Ibu Nancy Siobing Devi Samora. Ibu Nancy Siobing, Bapak Devi Samora. Bersiap-siap juga Ibu Kemudian yang Susanti Menurun.
Selanjutnya bersiap-siap Jessica Artua Setiawan Tasuri, Liliana Sihombing, Christopher Semora. Yes, ini Jess. Jess, di atasnya, di atasnya. Udah nunggu sana itu. Very kusol. Selanjutnya Ibu oleh Bapak Angkatan 3, Ibu Mistuja, Yoni Ade Mori Pasari. Berikutnya bersiap-siap Bapak lebih pertanyaan lebih dulu. Bapak Diro Rahasak Toru, Ibu Astika Legola, Ibu Teti Liani Haru, Ibu Kosina Siaturi, kalau kita Wastina Utara. Ayo kemari. Ibu Ain. Tengok ke sini. Selanjutnya Jompei Simajuta, Robintang Sibarani, Ibu Holia Guntung, Bapak Fernando Tagalong, Ibu Maria Marina Srai, Ibu Sulastri Sibatwara, Bintang ini yang di atasnya R ini. Di atasnya. Bapak Jono Kato Kesui, Ibu Kristina Silamari, Ibu Kristina Bakau, Bapak Temi Ibrahim Tawara, Ibu Maita Lawana Bintu, Ibu Nani Nasi Kapuna. Silakan untuk menandatangani komitmen guru besar. Bersiap-siap untuk tahu Bapak Lestari Mewah Supriyadi semua, Ibu Melina Semota. Di atas, di atas, di atas, di atas. Bapak Ibu Nika Okabia Mutabia, Ibu Isi Karyana Silah, silakan ditandatangani yang sama ya Bapak. Bersiap-siap Ibu Ivanovni Utapia,
oleh Ibu Rina Adriani Sialo. Maka suara kami tahu Ibu Lalia Membatu, Bapak Daulah Kagam. Ya, sekarang Bapak Ibu. Bapak Lestari Subioni Sibuya. Ibu Lalia Membatu. Bersedia Bapak Pakan Keaksian Ibu Rita Rosdena Swami. Ibu Priyanka Alberti Senten, Bapak Petri Siaran, Ibu Ivana Sibuya. Lagi Ibu. Itu pulang. Ini ya. Ya. Oke. Oke. Kami banggakan kembali Asrika Hadanalu, Ibu Yehuda, Ibu Serti Merita. Ibu Serti Merita, Ibu Juli Damiati Selia, Bapak Musnaku. Tapi cara seratnya di atas. Aduh cantiknya. Udah banyak sini. Tapi nomor itu dulu. Keliling kan abangnya keliling. Ada lagi yang perlu? Oke, makasih dah. Maka dengan hal itu kita telah berkomitmen untuk mewujudkan visi bersama, mewujudkan Tapanuli Utara sebagai mendukung sumber daya manusia yang berkualitas. Semoga komitmen yang kita tuliskan dan telah ditandatangani pada hari ini dapat kita lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Dan untuk penandatanganan kami undang juga perwakilan dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9. Di setiap stand juga sudah disediakan kuis oleh para Bapak Ibu membentuk sama Pak. Ya, ketika kita mengunjungi stand dari setiap PP, maka di sana kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Bisa saja modifikasi dari hal-hal yang sudah ada, tetapi setiap CGP sudah berinovasi. Selama 6 bulan belajar di pendidikan guru penggerak, maka tibalah pada saat ini calon guru penggerak memamerkan panen karya hasil belajar. Buat bentuk poin catur yang bukan pakai tangan, itu pakai garis. Mandiri. Kolaborasinya Ada Pak. jadi setidaknya dalam membuat ini ya unsur-unsur itu semua akan dijalankan. Selain itu
satu permasalahan muara. Pendekatan just thinking ya. Iya. Tadi kamu di sini ya? Iya, kita. Tinggal cari pabrik. Belum ada kan? Udah coba? Nah, selanjutnya nanti ada atau tidak ya? Biar nanti makin menguatkan perusahaan ini. Saya setuju. Sekalipun memang secara alam kita kan biasa ya. Ini kan predator kan? Iya, ikan merah. Yang di Pirahana kan? Yang benar Pirahana kan? Dimakan. Pirahana aja dimakan. Luar biasa di sini Pak. Pirahana aja dimakan di sini Pak. Ini Pak sama juga SMK juga ini SMK. bengkel las. Oh iya. Jadi barang-barang nggak berguna lagi. Kebetulan siswa nyata ya. Ya. Iya Bu. Mantap Pak. Pak izin foto di sini Pak. Satu lah. Dua. Tapi tadi ya. Putra itu. Iya, jadi sehingga perubahan ini terus terjadi secara jadi ini adalah teori perubahan yang kita untuk membuat jadi saya ingin guru Iya Pak. apa? Ini bukan mudah. Dan jangan salah, guru penggerak ini bukan hanya suatu status. Guru penggerak ini merupakan suatu tanggung jawab yang lebih daripada menjadi manusia. Jadinya apalagi yang Ini tempatnya juga. Masukkan ke sini Pak. Jadi Bapak bawa. Terima kasih ya. Ini dari koran ya. Iya Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak. Apa istrinya ikan? Yes. Berapa ya? Ya, Kepada Bapak Ibu pengunjung, kami persilakan untuk menjawab games yang telah dipersiapkan di setiap stand. Ada hadiah menarik yang menanti. kasih ya, hadiahnya nanti dikirim ya. Iya Pak. Mana Bu? Pak, nggak bisa nih. Pisang dari ladang sekolah Pak. Iya Kak. Ada banyak selama tahun ada. Iya, Pak.
Siapa yang buat? Ibu Ian. Iya ini. Bahannya dari apa Bu? Itu dari Makrame Pak, dari Talikor. Talikor, iya ada situ beberapa contohnya. Ini berapa lama Ibu buat ini? Ini sekitar 2 minggu Pak. Iya. Jadi bahan anak-anak. Iya Bu, ini Pak. Kalau anak SMP masih ini. Anak-anak. Ini juga buat anak SMP dari percakapan. Oh iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Itu lagi ada pot bunga Bapak. Pot bunga dari setelah buat pulau. Misalnya ada. Ini dari apa tadi? Ini juga dari sisa-sisa ulos Pak, kain ulos. Pertama dibikin rompi Bapak, iya. Ulos? Iya. Iya, buatnya semua ke Bapak. Tempe di 15 prakarya lah ya. Prakarya. Iya. Buat ini, buat sortali, ini sortali juga buat sendiri Pak. Sebenarnya di kantor ini ada, tapi nggak dilaksanakan. Karena ada pengurangnya. Jembatan P5-nya tentang ini ya. Apa tuh? P5-nya apa ini? Kolaborasi, berinovasi, kreatif, nah ini. Iya. Belum gitu. silakan Pak. Iya betul. Bulunya warnanya keren ya Pak? Keren ya Pak. Bulu apa? Bulu pandan? Iya Pak, ini terus sama bahan ini. Dari apa Bang? Bahannya dari sekolah? Di sekolah? Ada yang dari sekolah, badannya. Lokasi. Iya Pak. Oke, keren Bu. Anak-anak kami suruh itu bisa menghabiskan waktu 2 minggu Pak, sela-sela waktu belajar. SD. SD buat Sudah Pak. Kelas di pasar sekolah. Udah. Oh iya iya. Terima kasih ya Pak. Dari sini sekolahnya ini juga lulus ada karya siswa Pak. Iya ada Pak. Ada kopi gratis. Iya. oh ini kopi gratis. Ada kopi gratis. Oh iya makasih. Oh, hadiah pulang tuh. Nanti Coba. Bapak ya. Ayo. Harus dibuka musik dulu Pak. Ini
sambil Bapak Ibu yang supaya kita berfoto sejenak bersama Ibu Kasih SMA. Untuk juga bersiap-siap Bapak Ibu CGP SMA SMK Captis 99 berfoto bersama. Pertama jawab dulu Pak. Oh, jawab dulu. Ya, oke. Silakan. Kuisnya apa nih? Gak sulit kan pertanyaannya? Ya. Hanya 10 soal Pak. Oh, 10 soal. Bapak Ibu BP segera merapat ke sini foto bersama. Bapak Ibu BP, Ibu Erlina, Pak Saud, BP dulu bersama kepala sekolah. Di depan dan di atas. Pak CGP masuk. Pak CGP dulu Pak. Pak CGP Bapak saya dengar. Ini saya dengar Pak Margono Pak. Saya dengar ini Margono Pak. Pak CGP. Seperti lampu yang besar ya? Gimana boleh? SMA SMK khusus SMA SMK. Gimana coba? Ini Pak, ini saklarnya kan ini dia terhubung ke internet. Jadi kita menghidupkannya dari sini, matikannya dari sini. Mati. Ya, kita mau hidupkan berdua sama-sama ini bisa Pak. All on. Kita matikan secara bersamaan juga bisa. Pakai timer juga bisa kita bikin. Pakai counter juga bisa. Ini aplikasi. Iya. Yang sudah ditanam di sini. Iya loh. Iya. Jadi ada apanya? Saklarnya itu sebenarnya Pak yang perlu kita ganti. Jadi aplikasi kita download aplikasi namanya Smart Life. Apa nama aplikasinya? Smart Life. Ini dapat di mana? Buat atau Kita dari download aja dari internet gratis. Saklarnya itu agak mahal di awal, tapi kan nanti ke depan bisa lebih. Keren ini cara kerjanya coba. Ini kayaknya paling terkeren ya Pak. Semua keren. Semua keren. Ini keren. Ya. Selamat Bu. Ya. Nanti mungkin bisa coba SMA.
satu malam lagi kita Ini bukan dari kembali ya. Habis ya. habis Pak. Karena listriknya banyak kepada kami. Ini hasil dari yang tadi Pak. Karena memang dia cek. Ya, kalau ada sama kita ada Pak. Kalau ini yang Wanginya juga. Ini apa ini? Bahannya dia apa? Jadi kami sangat bersyukur sekali lagi saya tekankan, kami sangat bersyukur sekali menjadi bagian dari calon guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, apabila di sekolah kita Bapak Ibu masih ada yang belum ikut CGP, kami mengharapkan sekali Bapak Ibu agar menganjurkan guru-guru lain untuk mengikuti calon guru penggerak pada angkatan-angkatan berikutnya. Karena manfaatnya sudah kami rasakan sekali. Terutama saya karena kebetulan saya sebagai kepala sekolah, jadi agak mudah bagi saya untuk mempengaruhi rekan-rekan guru, terutama membuat program di sekolah. Jadi memang dianjurkan sekali kepala sekolah juga mengikuti ini. Yang berikutnya kami harapkan juga apabila di sekolah Bapak Ibu ada calon guru penggerak, kepala sekolah saya harapkan bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk membantu CGP dalam menyalurkan atau men-share apa-apa yang dia dapatkan dari CGP. Jadi sekali lagi saya merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan setelah ini kami nanti dapat lulus semuanya. Saya berharap semua CGP angkatan 6 yang 54 orang ini lulus semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Oke, jadi mudah-mudahan setelah selesai ini komunitas praktisi kita berjalan. Kita akan buat nanti program-program yang berkelanjutan Bapak Ibu CGP angkatan 7. Nanti kita berkolaborasi membuat apa-apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Demikian testimoni saya untuk CGP angkatan ke-7. Sekian dan terima kasih. Horas Merdeka. Salam bergerak tergerak menggerakkan. Angkatan 6 usai sudah melaksanakan kegiatan hari ini merupakan panen hasil kerjanya selama 6 bulan bergelut. Harapan kami para kepala sekolah di satuan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara, apa yang telah dicapai di sini diimplementasikan, diterapkan apa adanya sehingga ke depan Tapanuli Utara mampu bersaing di regional, secara nasional pun mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, menghimbau para rekannya tenaga pendidik yang belum mengikuti atau belum menang, yaitu calon guru penggerak. Artinya Bapak Ibu angkatan ke-6 menjadi pioner di satuan pendidikan untuk tetap bergerak, tergerak dan menggerakkan, sehingga kurikulum Merdeka Belajar ataupun belajar merdeka di Tapanuli Utara bisa kita ikuti sesuai dengan program dari Bapak Mendikbud, yaitu Bapak Profesor Nadiem Makarim. Harapan kami kita berkolaborasi, kita bersama bergotong royong sekaligus mengimplementasikan yang disebut dengan Profil Pelajar Pancasila. Demikian dari kami testimoni Kepala SMP Negeri 3 Denkotik mewakili rekan kepala sekolah yang ada di Tapanuli Utara. Salam untuk kita semua. Mereka kurang cap.
Ya, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Dan acara puncak tadi di kelas berbagi, itu yang menjadi acara inti di Loka Karya ke-7, panen karya hasil belajar CGP. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih atas segala perhatian saudara-saudari tamu undangan sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera. Horas, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. 2 kali kita ucapkan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik Pak Jo, sebagaimana buku kita mengharapkan. Selama 6 bulan kita mendampingi CGP Pak Jo. Dan terwujudlah semua testimoni mereka ini. Betul Pak. Kira-kira apa ya kesan yang dapat Bapak baca dari seluruh bunga rampai yang kita buat ini Pak? Baik Pak, pertama sekali Pak, ini adalah karya dari Angkatan 6 PGP kita. Ya, benar. Kalau saya melihat isi daripada ini, sangat mendorong dan memotivasi orang-orang yang membaca. Bagaimana mereka dari hal yang sangat lemah, yang tidak percaya diri, dan seakan-akan tidak mampu mengikuti program ini, tapi endingnya dalam proses itu mereka mendapatkan sebuah tenaga, mendapatkan sebuah motivasi yang sangat tinggi sekali. Dan buku ini saya pikir layak dibuat di perpus untuk setiap sekolah untuk mendorong dan motivasi guru-guru yang lain yang belum terlibat dalam program guru penggerak ini ke depan ini. Baik, seperti saya sendiri di sini Pak, sangat terkesan dengan beberapa tulisan termasuk CGP saya yang mengatakan di dalam kesibukannya mereka meluangkan diri mereka bisa menyelesaikan program baik dan bahkan hasilnya maksimal Pak. Tadi penampilannya kita lihat ya Pak ya. Nah buku ini saya sendiri menulisnya dengan ini bahwa tulislah apa yang kau lakukan, lakukanlah apa yang kau tulis. Ini akan menjadi kenangan dari angkatan 3, 54 dan kami 11 ditulis dalam sebuah buku memori. Masing-masing mereka menuliskan pengalamannya, pahit getirnya, perjuangannya. Akhirnya pada hari ini mereka sudah dapat disebut menjadi guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tapanuli Utara. Gunakanlah buku ini, kiranya buku ini memotivasi saudara-saudara guru untuk ikut menjadi komunitas guru penggerak Tapanuli Utara. Iya Pak. Ya, demikian. Dengan buku ini semakin banyaklah guru penggerak di Tapanuli Utara. Oke Ya, Pak. salam Guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih.